Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran sejarah bersama Pak Ardi dari SMA 13 Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai historiografi sejarah Indonesia. Nah, historiografi itu apa? Ini sangat berkaitan erat dengan background yang Pak Ardi perlihatkan di layar kalian. Historiografi itu adalah penulisan. Kalau di langkah-langkah penelitian sejarah itu kan berada di langkah terakhir, yaitu mengenai dokumentasi dalam bentuk tulisan ke sebuah media, baik itu kertas atau yang lain. Nah, itu adalah dokumentasi. Nah, historiografi di sini ini mengenai dokumentasi sejarah di masa lampau itu seperti apa. Nah, kalau di background ini kalian bisa lihat itu adalah ada tulisan mirip aksara Jawa ya, mirip aksara Jawa dan dimungkinkan itu adalah lontar. Jadi jangan bayangkan kitab dulu itu seperti buku buku tua, katakanlah Al-Qur'an yang sudah sangat tua itu kan warnanya kertasnya itu kuning-kuning seperti itu eh, tidak semua seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahannya dari lontar. Lontar itu berasal dari daun siwalan. Nah, coba kalian searching di Google, kalian cek siwalan itu yang seperti apa. Nah, kita bahas historiografi sejarah Indonesia. Nah, saya awali dari apa itu historiografi. Historiografi adalah upaya menangkap dan memahami jejak-jejak masa lampau atau jejak-jejak masa silam dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, peristiwa apa saja yang ada di masa lampau itu diabadikan atau didokumentasikan melalui media tertentu. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian ada 3 gambar, itulah yang dipakai orang-orang pada masa lampau untuk mengabadikan kejadian-kejadian masa lampau melalui tulisan. Nah, kemudian historiografi Indonesia atau penulisan sejarah Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Masing-masing dari historiografi ini mewakili zamannya masing-masing. Seperti historiografi tradisional itu mewakili zaman-zaman kerajaan seperti kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Historiografi kolonial itu mewakili sejarah Indonesia pada masa kolonial. Bangsa apa saja yang ikut dalam pembahasan kolonial? Ada bangsa Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol, Prancis, Jepang. Nah, kemudian baru historiografi modern. Historiografi modern itu penulisan dari orang Indonesia sendiri, baik itu pada masa penjajahan Belanda atau setelah kemerdekaan Indonesia. Kalau bedanya historiografi kolonial yang menulis adalah orang-orang luar, orang-orang koloni. Kalau historiografi modern itu dari kita sendiri. Oke, kita bahas yang pertama adalah historiografi tradisional atau penulisan sejarah dari masa tradisional yaitu masa kerajaan. Penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah merupakan sejarah dari masa zaman Hindu sampai Islam. Jadi Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian pembahasannya terkait dengan eh, pembahasan di istana atau dinamakan istana sentris. Jadi kalau ada sentris, sentris itu berpusat. Nah, ada istana sentris berarti pembahasannya berpusat di sekitar istana atau dinamakan istana sentris. Kemudian bertujuan agar diketahui generasi penerus, jadi penulisannya ini mendokumentasikan pada masa itu dan kemudian tujuannya untuk generasi penerus kerajaan itu mengetahui bahwa nenek moyangnya seperti ini. Kemudian
terdapat unsur sastra, katakanlah seperti kitab-kitab itu juga banyak eee, ter terkait dengan unsur-unsur sastra, itu merupakan bawaan dari India biasanya. Biasanya memiliki cerita-cerita tertentu yang diadaptasi dari ceritanya India yang kemudian didokumentasikan ke kitab-kitab milik Indonesia sendiri. Kemudian karakteristik naskah dari historiografi tradisional. Nah, karakteristik itu ciri khusus. Ciri khususnya itu apa saja? Atau keunikannya itu apa saja? Nah, yang pertama adalah feodalis aristokratis. Feodalis aristokratis itu berkaitan dengan kepemilikan tanah dan aristokratis itu kerajaan. Nah, orang-orang kerajaan atau orang-orang sedikit tapi menguasai sebuah kerajaan. Nah, jadi kurang lebih seperti pembahasan istana sentris tadi. Kemudian subjektivitas tinggi. Nah, ini kata-kata subjektif. Ada kata objektif, ada kata subjektif. Nah, kalau kata subjektif itu satu orang dari satu pandangan orang. Nah, misal ada satu peristiwa, Pak Ardi melihat kecelakaan. Nah, kemudian Pak Ardi menjelaskan ke orang dari sudut pandangnya Pak Ardi, itu dinamakan sudut pandang subjektif. Jadi Pak Ardi melihat kecelakaan, kemudian Pak Ardi menceritakan ke orang-orang, oh ceritanya kayak gini, 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 kayak gini. Nah, itu dinamakan subjektivitas dari satu orang. Lawan kata dari subjektivitas adalah objektivitas. Objektivitas itu eh, dari banyak orang yang bersaksi. Kemudian kebenarannya pun itu lebih benar objektivitas karena dari banyak orang, dari sudut pandang banyak orang itu dinamakan objektivitas. Nah, kembali lagi subjektivitas tinggi. Nah, jadi dinamakan subjektivitas tinggi karena yang menulis ya satu orang tersebut eh, yang membuat satu karya sastra. Nah, maka dinamakan subjektivitas tinggi. Kemudian banyak terjadi anakronisme dalam penyusunan. Masih ingat dengan diakronis sinkronis? Nah, ada kata diakronis, ada kata anakronis. Nah, diakronis itu memiliki kesamaan arti dengan kronologis atau membahas satu peristiwa secara urut atau runtut. Nah, kalau anakronis itu lawannya berarti acak. Maka pembahasan di masa Hindu-Buddha itu biasanya eee, acak atau anakronis karena mereka tidak memiliki yang namanya metode penelitian sejarah ya. Maka dari itu penulisannya ya mungkin bisa jadi tumpang tindih dengan kejadian-kejadian yang lain. Maka tugas dari sejarawan adalah menyusun ulang kejadian tersebut. Kemudian disusun tidak secara ilmiah, ini karena mereka tidak memiliki metodologi ya, beda dengan masa yang sudah modern seperti sekarang kan sudah menggunakan metodologi ilmiah untuk penelitian suatu penelitian itu sudah ada metodenya. Kemudian sumber data sulit ditelusuri karena sumber datanya itu sudah sangat tua. Kemudian kitab-kitabnya pun kemungkinan juga banyak tulisan-tulisan yang hilang, makanya sulit ditelusuri sumber-sumbernya. Kemudian adalah regiosentris. Apa itu regiosentris? Regiosentris itu berasal dari kata region. Region adalah satu wilayah. Jadi pembahasannya berpusat pada satu wilayah tertentu saja. Nah, misalnya kita membahas tentang Majapahit, yang dibahas ya sekitar wilayah Majapahit itu saja, tidak melebar ke berbagai wilayah. Adapun melebar ke berbagai wilayah itu sangat sedikit sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh jenis karya historiografi tradisional diantaranya ada kitab, babat, dan hikayat. Nah, kitab ini kalau kalian lihat kira-kira seperti itu, ada tulisan-tulisan di lontar, kemudian ada babat. Babat ini berasal dari karya sastra yang berasal dari wilayah Jawa,
Sedangkan hikayat ini adalah karya sastra pada masa kuno yang asalnya dari Sumatera. Nah, bedanya babat sama hikayat itu ya. Kemudian contoh historiografi tradisional ada Babat Tanah Jawa, ada Serat Pararaton, Negara Kertagama, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Babat Tanah Jawa ini dibuat pada masa pemerintahan Mataram Islam. Nanti di-cross-check kalau ada yang salah di komen saja di bawah. Kemudian ada Serat Pararaton, kemudian ada Serat Pararaton ini juga sama, ini kelihatannya juga ditulis pada masa pemerintahnya Mataram. Kemudian ada Negara Kertagama, ini adalah tinggalan dari kerajaan Singosari dan Majapahit. Jadi itu kan bersambung ya. Kerajaan Singosari dan Majapahit itu kan satu silsilah. Nah, itu banyak dimuat di kitab Negara Kertagama. Kemudian ada Hikayat Raja-Raja Pasai, ini dari kerajaan Pasai. Nah, ini yang Pak Ardi maksud lontar. Lontar itu dari Siwalan. Kalau kalian lihat itu di yang paling atas, gambar paling atas, nah itu berasal dari daunnya. Maka dari itu lontar ini sangat sensitif ya, apalagi eh, sekitar 300-400 tahun harus bertahan sekitar 1200 sampai sekarang, berarti 800 tahun. Nah, sebuah benda bisa bertahan sampai ratusan tahun itu sangat sulit. Makanya banyak kitab-kitab kita itu yang diambil alih oleh Belanda, dibawa ke Leiden Belanda untuk dipelihara atau istilahnya dipergunakan oleh mereka, dirawat oleh mereka, karena teknologi mereka itu mumpuni dalam hal perawatan benda-benda cagar budaya, katakanlah seperti serat ini. Maka dari itu eh, tidak mengherankan bahwa banyak sejarawan Indonesia itu ngambil S3-nya, itu malah ngambilnya di Belanda. Ada banyak sekali orang-orang S2, S3-nya itu malah ngambil di Belanda. Kenapa? Karena mereka itu banyak mengambil benda-benda bersejarah dan kemudian dirumati mereka, dipelihara mereka, dirawat mereka. Dan mungkin apabila kita rawat sendiri benda-benda tersebut, bisa jadi karena teknologi kita yang kurang atau pendanaan terhadap museum juga kurang, itu bisa rusak atau tidak terawat. Apalagi coba kalian lihat di museum-museum yang ada di kota kalian masing-masing, contohlah di Semarang, itu bendanya ya banyak yang berdebu. Katakanlah kalau kita menyimpan serat, kitab, itu pasti mudah rusak karena kitab-kitab itu membutuhkan perawatan yang maksimal karena karena benda-benda itu bahannya bahan yang rapuh. Nah, maka dari itu dibenarkan benda-benda ini dirawat oleh pihak Belanda. Dan mungkin kalau kita sudah bisa mengelola sendiri, mungkin bisa diambil alih oleh kita lagi. Kemudian historiografi tradisional terdiri dari dua pembahasan, yaitu masa Hindu Buddha dan masa Islam. Ciri historiografi tradisional pada masa Hindu Buddha yaitu merupakan terjemahan dari Hindu dari India sendiri karena asal dari agama Hindu kan dari India. Makanya banyak cerita-cerita dari India itu masuk ke kita, katakanlah seperti cerita Ramayana, pewayangan itu dari India sebenarnya. Yang kita lokalkan, kita buat versi Indonesianya. Versi Singapura ada, versi Thailand ada, versi Vietnam ada, Kamboja ada. Jadi masing-masing seperti Ramayana itu banyak sekali versinya. Tidak hanya versi kita sendiri. Kemudian bersifat religio magis, ada religi. Religi itu agama, magis itu hal-hal mistis, katakanlah seperti itu. Jadi pembahasannya mengenai hal-hal keagamaan.
Kemudian kandungannya bersifat keraton sentris itu sama dengan istana sentris tadi. Sedangkan historiografi tradisional masa Islam, yaitu belum bisa meninggalkan mitologi wilayah lokal seperti wilayah Jawa itu belum bisa ditinggalkan. Kemudian telah mengenal kronologi, sudah mengenal urutan-urutan waktu. Jadi sudah ada urutan waktu di pembahasan pada masa Islam bersifat etnosentris. Etnosentris itu eee, membahas tentang kebudayaan tertentu saja. Nah, kemudian ada historiografi kolonial atau historiografi yang kedua. Historiografi kolonial ini adalah pembahasan penulisan sejarah yang dilakukan oleh oleh kolonial atau penulisannya dari para penjajah, dari sudut pandang penjajah. Nah, contoh di belakang kalian bisa lihat itu ada tulisan dari Thomas Stamford Raffles, itu adalah penjajah dari Inggris yang sangat terkenal. Jadi seperti yang Pak Ardi jelaskan, historiografi kolonial adalah penulisan teks sejarah, penulisan peristiwa sejarah, pendokumentasian peristiwa sejarah yang dilakukan oleh orang-orang penjajah. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Penulisnya adalah orang Eropa, jelas ya yang menjajah orang Eropa. Kemudian bersifat Belanda sentris, maksudnya apa? Eh, Berpusat pada orang-orang Belanda atau sudut pandang Belanda, itu dinamakan Belanda sentris. Kemudian sumber yang digunakan yaitu sumber dari pemerintah Belanda, baik di negaranya maupun dari daerah jajahannya. Kemudian bersifat Eropa sentris dan fokusnya ke Belanda sentris. Bersifat Eropa sentris itu mengedepankan pandangan dari orang Eropa. Nah, contohnya seperti ini. Ada satu pembahasan mengenai Pangeran Diponegoro yang melawan penjajah. Nah, itu ada dua kemungkinan, ada dua sudut pandang. Kalau orang Belanda melihat Pangeran Diponegoro, mereka adalah memberontak. Mereka adalah orang-orang jahat yang mau menghancurkan Belanda, maka mereka dianggap penjahat. Nah, sedangkan dari kita, dari Indonesia sentris, dari sudut pandang orang Indonesia, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Nah, jadi ada dua pandangan. Sedangkan kalau bersifat Eropa sentris dan fokusnya ke Belanda sentris, berarti Diponegoro itu kalau ditulisannya orang-orang Belanda ya ditulis sebagai eh, pemberontakan Diponegoro. Nah, kalau dari kita itu adalah perlawanan Diponegoro. Nah, beda ya. Jadi silahkan ditafsirkan sendiri. Kemudian sifat lain tulisannya yaitu diskriminatif. Kenapa dianggap diskriminatif? Karena mereka mengunggulkan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda dan eh, menurunkan harkat martabatnya dari di luar ras mereka, baik itu dari orang Indonesia sendiri maupun orang Timur Asing. Timur Asing itu seperti apa? Seperti Cina, Arab, India. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh historiografi kolonial atau penulisan dari orang-orang kolonial diantaranya ada History of Java dari Thomas Stamford Raffles, kemudian ada Backnobler Book der Geschiedenis dari Eichmann dan F.W. Stapel, kemudian ada Max Havelaar dari Douwe Dekker. Ini adalah penulisan historiografi dari sudut pandang orang koloni atau historiografi kolonial. Kemudian yang terakhir ada historiografi modern. Historiografi modern ini adalah penulisan peristiwa sejarah dari sudut pandang orang Indonesia. Dari orang-orang Indonesia yang sudah mempelajari penulisan sejarah. Jadi jangan bayangkan Indonesia menulis sejarah itu setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan pun orang Indonesia itu sudah membuat buku-buku sejarah dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, oke, kita akan bahas
historiografi nasional atau modern. Nah, pengertiannya, historiografi nasional atau modern adalah penulisan sejarah yang mengungkap kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam sejarah aktivitasnya baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan sudut pandang bangsa Indonesia. Nah, ini poin pentingnya adalah sudut pandang bangsa Indonesia. Nih, Pak dikasih tanda hitam. Nah, dari sudut pandang bangsa Indonesia. Kemudian ciri historiografi modern diantaranya yang pertama ada istana sentris. Jadi sudut pandangnya dari orang Indonesia, dari Indonesia sentris. Eh, Kemudian sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia karena dari sudut pandang Indonesia ya sesuai dengan sudut pandangnya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian mengandung karakter atau nation building atau pembangunan karakter bangsa Indonesia. Nah, kemudian disusun oleh orang-orang atau penulis dari bangsa Indonesia sendiri melakukan pendekatan aspek sejarah lokal dan kemudian menggunakan pendekatan multidimensional. Apa itu multidimensional? Multi itu banyak, dimensional itu dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang. Jadi multidimensional itu dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari sejarah, dari ekonomi, geografi, dan lain-lain. Orang Indonesia pada saat itu sekitar 1900 ke atas itu sudah mulai memahami penulisan sejarah dari berbagai sudut pandang. Nah, jenis-jenis sejarah. Jenis-jenis sejarah yang ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, sejarah berdasarkan cakupan wilayah pembahasannya. Ketika kita membahas sejarah itu secara wilayah atau skop wilayahnya itu bisa dibedakan menjadi 3 ya, yaitu sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Sejarah lokal itu maksudnya apa? Pembahasannya itu hanya di satu wilayah lokal saja atau cuman di wilayah tertentu, katakanlah di kecamatan tertentu atau di kota tertentu. Nah, itu adalah sejarah lokal. Katakanlah Pak Ardi membahas mengenai sejarah Kota Semarang, nah itu masuk sejarah lokal. Sejarah eh, Kecamatan Mijen, nah itu masuknya sejarah lokal, skopnya lokal. Nah, kemudian sejarah nasional. Sejarah nasional adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang mempengaruhi keadaan nasional sebuah bangsa. Nah, katakanlah seperti perlawanan 5 hari Semarang perlawanan 5 hari Semarang di kota Semarang. Nah, itu masuk sejarah nasional, kok tidak masuk sejarah lokal, Pak? Itu bisa jadi masuk sejarah lokal, bisa masuk sejarah nasional. Masuk sejarah lokal karena pembahasannya di satu wilayah lokalitas saja, sedangkan sejarah nasional karena peristiwa sejarah tersebut itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari Indonesia. Nah, kemudian ada sejarah dunia. Sejarah dunia itu sejarah peristiwa sejarah yang mempengaruhi perkembangan dunia. Contoh katakanlah penjajahan Nazi Jerman pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian ada penyerangan Pearl Harbor. Nah, itu juga masuk sejarah dunia. Kemudian ada revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Amerika. Itu masuk ke pembahasan sejarah dunia. Kemudian secara lokal ini tadi yang Pak Ardi jelaskan, yaitu pembahasan kedaerahan meliputi aspek sosial, politik, agama, teknologi, dan wilayah tertentu. Kemudian tujuannya untuk mengkaji perkembangan suatu daerah dan memunculkan tokoh lokal sebagai kebanggaan suatu daerah. Nah, tokoh lokal. Dan sedangkan sejarah nasional adalah cakupannya lebih luas, yaitu satu wilayah negara mengandung makna nasionalisme untuk mengembangkan kecintaan terhadap persatuan negara, baru dimulai tahun 1942 dan kemudian tujuannya adalah
agar suatu bangsa memiliki identitas dan karakter nasional. Sedangkan yang terakhir adalah sejarah dunia, peristiwa yang berpengaruh secara global atau satu dunia. Oke anak-anak, cukup sekian materinya tentang historiografi sejarah, sejarah Indonesia. Eee, Apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Kemudian untuk penugasan bisa dicek di Google Classroom. Oke, cukup sekian materi tentang historiografi, historiografi sejarah Indonesia. Apabila ada yang kurang, harap dimaklumi karena keterbatasan, keterbatasan sumber, keterbatasan waktu. Kalau Pak Ardi menjelaskan terlalu panjang juga menghabiskan kuota, apabila Pak Ardi menjelaskan sedikit juga terlalu kurang kalau menurut Pak Ardi, maka harap dimaklumi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe.